sirari kita di kerjaan orang. Dengan ketat sekali. Itu juga bagus. Ah, rasanya. Juga takut orang. Juga takut ketinggian. Astagfirullahaladzim. Ya udah. Ah.
Oke guys, tadi udah kita tes, suaranya lumayan walaupun jauh. Cik 12. Cik 12. Kita mau wawancara nih sama bos Nasep. Ayah nih. Bahaya dah. Hah? Bisa mau nyanyi? Ya kita santai sambil menunggu ngantuk. Kita udut dulu. Nge-live TikTok nggak? Hah? Like TikTok? Nah ini wismanya atau vilanya namanya Mona Lisa. Ini arah ke sana ke Sawah Lega, camp Sawah Lega. Nah, ini kita masuk sini. Nah ini tempat parkirnya. Nah, ini parkir muat untuk 4 mobil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Ayah dan Jos. Kali ini gue ngetrip bareng keluarga kecil badan besar. Kali ini ngetrip bareng keluarga. Kali ini nggak bersama Blaem ya, Blaem di rumah. Ini sama rombongan bersama Bos Nasep yang kaset. Wih, khusus amat sih. Ya lagi nyupir. Ya. Ini bapak-bapaknya yang tengah, nyonya-nyonya. Tuh, yang tengah nyonya-nyonya. Ya. Yang belakang no bocil. Yang belakang gue bocil no generasi Gen Z. Nah, yang tengah gen apa ini? Gen milenium atau gen X? Nah, yang depan ini gen milenium ya. Gue mesti kemarin, jadi berangkat kemarin sekitar jam berapa kemarin? Jam 3 ya, menjelang asar, sampai di Jabek, sampai tujuan di Cimory Reservoir itu sekitar jam 5:30 menjelang maghrib ya. Nah, nanti menjelang maghrib sampai jam 10, jam berapa kemarin? Jam 8 jam 9 ya? 9, kira jam 9 langsung ke villa. Itu villa
di sekitar Lembah Nyur di Sarua. Nama vilanya apa tadi? Nama vilanya apa? Mona Lisa. Untuk harga vilanya nanti gue spill di kolom komentar ya. Nah, ini masih di wilayah Puncak. Ini masih apa namanya? Si bensin dulu nih. Nambangin kamu. Nah, yang belakang udah kenyang berenang no. Ya, Hai guys, belakang tuh, belakang udah berenang. spill dong sih. Berenang. Say hi, say hi. Hai. Ya. Nama IG-nya apa? Iya, nama IG-nya apa? TikTok-nya apa? Ya. Namanya susah. Oke, ini gue mau balik melalui Puncak 2 ya, melalui Cianjur Puncak 2, melewati Tila Kayangan sampai Jonggol. Jadi untuk trip baliknya ini beda dengan berangkat, supaya beda suasana gitu. Oke, nanti gue spill lagi kalau ada yang menarik, kita sambung lagi.
Oke guys, gue sudah sampai daerah Cianjur nih, arah mau ke Puncak 2 nih ya. Ini sebelumnya gue mampir dulu untuk sarapan sekaligus makan siang ya, karena masih jam 9-an ya, sekitar jam 9.30. Ya kata makan, kalau dibilang makan siang karena masih pagi, kalau sarapan juga sudah jam 9 ya, jadi ya sarapan sambil makan siang gitu. Jadi gue pilih di Sate Hanjawar, ini daerah Cianjur nih ya. Sate Hanjawar ini memang cukup terkenal ya, memang dari dulu sudah cukup terkenal oleh para wisatawan ya. Dan ini pinggir jalan, persis pinggir jalan. Untuk sate pembakarannya ini di pinggir jalan, tapi tempatnya ini ada yang di depan, ada yang di belakang. Justru yang di belakang ini, yang masuk gang ini, tempat yang paling luas ya. Ada lantai 2, lantai 1 dan lantai 2. Ini gue pilih ini lantai 1 nih ya, lihat lantai 1 cukup rame juga ya, padahal masih pagi ini. Gue pilih di lantai atas. Nah ini lantai atas ini masih kosong, jadi gue pilih di atas. Nah di sinilah gue pilih tempat untuk makan bareng ya, untuk makan siang atau sarapan. Untuk harga, untuk sate kambing per porsi itu 10 tusuk, harganya kalau nggak salah 60.000 gitu ya, 50.000 atau 60.000 gitu per porsi. Untuk sop kambingnya per porsi atau per mangkok itu 65 kalau nggak salah ya, tapi satu mangkok itu banyak sekali ya, bisa ukuran 2-3 orang bisa. Kemudian juga tersedia menu-menu lain seperti otak-otak, kemudian sate ayam juga ada. Kebetulan nih anak-anak maunya sate ayam, jadi satu porsi juga pesan satu ayam. Kemudian minumannya juga macam-macam. Kemudian untuk nasi satu bakul ya, satu bakul itu bisa sampai 4 sampai 5 orang ya. Nah ini gue sedang pesan, sebetulnya ini sedang pesan, ada suaranya nih, cuman pada waktu itu gangguannya, audionya terganggu gitu ya. Oke, ikuti terus, nanti kita akan review lagi jika ada yang menarik. Oh ya guys, gue lupa, ini untuk sate Hanjawar memang banyak biker atau touring, para touring itu biker yang mampir di sini ya, makanya di depan itu banyak stiker-stiker klub ya, klub-klub motor gitu. Jadi mereka klub-klub motor yang kebetulan lewat sini ya milih makan di sini gitu. Jadi ini cukup favorit buat biker untuk makan siang atau makan malam gitu, mampir di sini guys. Oh ya, untuk gue sendiri sih sebetulnya sering lewat sini ya, kalau dari mau ke puncak atau arah sebaliknya lewat Puncak 2 ya, sering banget lewat sini. Dan waktu itu beberapa kali pengen makan di sini, tapi memang karena ya kebetulan penuh terus, jadi yang
belum sempat gitu. Nah, ini kesempatan gue bersama keluarga akhirnya bisa makan di sate kambing Hanjawar ya. Menurut gue sopnya itu luar biasa sih ya, banyak dan berasa sih ya. Kalau kata orang Betawi ya sumrah ya, cukup sumrah gitu guys. Oke, ikuti terus, gue mau makan dulu ya. Dan guys, akhirnya kelar juga gue makan nih. Alhamdulillah kenyang juga. Dan ini gue kelar semua makan, habis semua. Ada yang gak habis sih. Nah ini sebetulnya gue lagi mereview anak-anak nih, bagaimana rasanya. Juga Bos Nasep juga gue wawancarain tentang ulasan dari sate kambing Hanjawar ini gitu ya. Rata-rata alhamdulillah pada suka gitu ya. Dan guys, ini sebetulnya gue sedang mewawancarai Bos Nasep tentang ulasan dari sate kambing Hanjawar. Menurut beliau ini sumrah katanya. Ini karena nggak ada suaranya, jadi gue isi dengan suara di luar gitu. Karena waktu gue rekam ini ternyata gue belum pencet, jadi nggak ada suaranya gitu. Nanti mungkin yang ada suaranya gue ulang lagi gitu. Oke, ikuti terus perjalanan gue dari puncak menuju pulang ke Bekasi via Puncak 2 dan Jonggol. Oke.
3 kali lah. Gimana ulasannya? Ulang lagi. Ya. Pulang lagi. Gak ada suara tadi. Nggak Gimana? Ulasannya? Gimana Ini tadi? alhamdulillah kita udah sampai di sate kambing Hanjawar Puncak. Gimana rasanya? Enak. Bintang berapa? Ya kalau dari 1 sampai 10 ya 10 dah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah habis ini. Alhamdulillah bisa. Nah, sekarang munculnya. Gimana? Rasanya? Enak. Bintang berapa? 9. Nah, satunya mah buat siapa? 5. 5-nya buat siapa nih? Paling banyak 5 ya? Iya 5. Tuh masih ada nih. Sangat kenyang. Udah bagus. Mau apa lagi? Oke guys, ini gue kembali ngeres ya di masih daerah Cianjur, nggak jauh dari sate Hanjawar tadi sih sebenarnya, masih daerah Cianjur. Dari sate Hanjawar naik sedikit. Nah ini ada rest area di sini. Rest area yang memang buat rest ya, banyak warung-warung dengan view kota Cianjur ya. Nih kalau kita lihat viewnya kota Cianjur ya, sebelah kanan itu Gunung Pangrango dan Gede, Pangrango Gede. Nah di sini gue istirahat sambil ya ngopi, udut-udut, kemudian sholat juga, sholat zuhur ya, kebetulan pas masuk waktu zuhur ya gitu. Ya cukup lama gue di sini, sekitar setengah jaman gitu untuk istirahat di sini. Jadi bagi para biker mungkin ya tidak asing ya untuk ngeres di sini ya, untuk tempat rest di sini. Jadi emang jalur Puncak 2 menuju Cianjur Puncak ini pasti melewati rest area ini. Dan cukup favorit juga, dan rest area cukup luas gitu ya, banyak warung-warung gitu ya, bagi yang sekedar ya minum-minum, ngopi-ngopi gitu, ada makan-makan yang berat juga sebetulnya ada gitu. Jadi ya cukup enak lah buat istirahat gitu. Oke, ikuti terus perjalanan gue menuju pulang dari Puncak via Puncak 2 dan Jonggol gitu. Dan ini gue sekitar jam 12 lewat 10 lah gue langsung melanjutkan perjalanan. Oke guys, ikuti terus. Oh ya, gue sendiri juga sudah beberapa kali juga ngeres di sini ketika gue touring bersama teman-teman gue gitu, 3 atau 4 kali gitu, gue lupa. Yang terakhir kalau nggak salah waktu ke Curug Malela itu Bandung Barat, daerah Bandung Barat, juga perginya lewat sini gitu. Jadi gue mampir juga di sini gitu. Ya, jadi memang ya cukup recommended lah buat ngeres gitu ya. Dan akhirnya gue melanjutkan perjalanan menuju pulang. Ini gue udah sampai masih Cianjur ya, masih Cianjur nih, daerah
masih Cianjur gitu. Ini jalur puncak 2 seperti ini ya. Menurut gue sih bagus ya, kalau cuaca cerah ini mirip-mirip Dieng sih kalau gue bilang nih jalannya gitu ya. Walaupun jalannya mungkin hanya cukup 2 mobil kecil bersimpangan, tapi sekarang udah bagus ya, jalannya udah dicor. Dibanding ya mungkin 5 tahun atau 5 tahun yang lalu itu masih rusak sekali gitu. Tapi sekarang sudah bagus nih, mulai dari Cianjurnya sampai Bogor ya. Hanya mungkin nanti di daerah Desa Arca ya, daerah perbatasan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor gitu, tepatnya Desa Arca kalau nggak salah, itu memang sedikit masih belum diperbaiki ya, masih rusak. Nah, tapi ya nggak panjang sih, hanya mungkin beberapa, mungkin 100 meteran atau 50 meter gitu. Itu daerah perbatasan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor gitu, tepatnya Desa Arca. Entah itu Desa Arca itu masuknya Bogor atau Cianjur, kayaknya sih Cianjur ya. Nah itu masih rusak gitu ya. Ini jalur alternatif yang ya cukup diminati bagi sebagian orang, bahkan mungkin bagi para pemotor ya, para biker jika mungkin puncak jalur puncak itu macet atau ditutup gitu. Jadi ini jalur pilihan, jalur yang tepat gitu. Apalagi sekarang sudah enak jalurnya ya, sudah mulus jalannya. Jadi ya sangat recommended buat jalur alternatif. Nah ini udah mau masuki Bogor nih. Ini sebelum Curug Cipamingkis nih. Ini ada kebun-kebun damar gitu. Ada pohon-pohon damar gitu. Pohon pinus. Nah di sebelah kanannya ini banyak tempat camping. Di antaranya ada Villa Kayangan. Ada juga yang baru itu ya, tempat camping baru gitu banyak. Nah ini jalanan menuju Curug Cipamingkis ya. Ini udah mulus sekali jalanannya ya. Oke, ikuti terus perjalanan gue menuju Jakarta atau Bekasi. Dan guys, ini gue udah sampai daerah Jonggol ya, Kecamatan Jonggol, tepatnya daerah Desa Sukanegara. Dan gue mampir di sini untuk istirahat kembali, dan memang sengaja untuk mampir untuk merasakan air ya. Turun ke sungai. Di atasnya ada jembatan gantung, dan di bawahnya sungai Denyeh namanya, atau sungai Cipamingkis gitu. Yang tahu bisa komentar sungai apa ini, sungai Denyeh atau sungai Cipamingkis gitu. Nah ini gua mampir di sini melintasi jembatan. Gue juga baru ini ya untuk melintasi jembatan ya. Selama ini cuma warawiri aja gitu ya.
Ya Allah, ya Allah tahu Jantungan katanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Hujan kak. Kalau betul bukan cinta. Goyang-goyang di tengah. Astagfirullahaladzim. Ntar jadi berani ntar. Jangan kencang banget. Pegangan. Enggak. Jangan dilihatin. Tapi orang-orang Ntar jadi berani ntar. Gue mau kencing. Enggak, ini aja patah tuh. Gue takut. Dan ini guys, gue setelah melintasi jembatan gantung, ini gue turun ke sungainya ya. Jadi turun ke sungai ini, di pinggir-pinggir sungai juga banyak warung-warung gitu. Ternyata di sini lebih luas nih parkiran. Kalau di seberang sana kan sempit gitu, mepet sekali dengan jalanan. Tapi kalau di sini cukup luas ini. Nah ini gue turun sambil main-main air lah, cukup menghibur juga buat main air ya. Nih kalau musim hujan ya mungkin debit airnya lebih besar lagi. Ini juga musim hujan ya, ini cukup besar juga, cukup debitnya cukup besar juga ya, lumayan ya. Jadi ini gue main-main air, debit airnya juga ya cukup walaupun nggak bening banget, tapi memang ya bisalah buat main-main air gitu. Dan akhirnya sampai di sini dulu video perjalanan gua bersama keluarga kecil dari Bekasi menuju Puncak dan bermalam, dan kemudian perjalanan pulang dari Puncak menuju Bekasi melalui Puncak 2, kemudian Jonggol dan sampai ke Bekasi. Sebelum gua akhiri ini, gua sajikan juga foto-foto yang sempat gua ambil, gua abadikan, gua sajikan di video ini. Sampai di sini dulu perjalanan gua. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.